Halo saudara, dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Setelah gagal menghapus dan mengganti Undang-Undang Layanan Kesehatan Obamacare, Presiden Trump menghadapi sejumlah tantangan lain termasuk skandal campur tangan Rusia dalam Pilpres serta tuduhan konflik kepentingan di lingkar dalamnya. Berbeda dengan sebagian besar pendahulunya, Presiden Trump tidak mengalami masa bulan madu 100 hari. Tingkat dukungan rakyat baginya hanya berkisar 35%. Saat merasa perlu dukungan, Presiden Trump biasanya kembali ke modus kampanye, seperti minggu lalu di Louisville, Kentucky. These entrenched interests will do anything they can to keep the broken system in place, but they will fail and we will win because we are fighting on this side of our great American heritage. Setelah gagal merombak Undang-Undang Layanan Kesehatan Obamacare akibat perpecahan partainya sendiri, Presiden Trump terus dihantui sejumlah skandal, termasuk tuduhan konflik kepentingan di lingkar dalamnya. A lot of the people who are working in this White House have substantial investments in privately held companies, and we need to know much more about where they're borrowing their money, or we're not going to know what the conflicts of interest are. Sementara pihak intelijen dan wakil rakyat Amerika terus menyelidiki tuduhan campur tangan Rusia dalam Pilpres AS guna memenangkan Presiden Trump. Minggu lalu, Jenderal Michael Flynn, mantan penasihat keamanan Trump yang mundur hanya beberapa minggu setelah ditunjuk, menyatakan bersedia memberi kesaksian dalam penyelidikan skandal ini dengan imbalan kekebalan hukum. He's been involved with the Trump campaign from the beginning. He's extremely close with the president. He had these conversations with the Russian ambassador. So presumably he would know, what the extent and nature was of the campaign's relationship with Russia. Melalui sejumlah cuitannya, Presiden Trump menegaskan penyelidikan skandal Rusia merupakan upaya lawan politik memojokkannya. Demikian laporan tim VOA. Saudara, Wi-Fi tentunya sudah lazim tersedia di berbagai pelosok Amerika Serikat, kecuali di Green Bank, satu kota kecil berpenduduk kurang dari 150 orang di negara bagian West Virginia. Di kota ini, Wi-Fi, GPS, ponsel, dan semua alat pemancar gelombang elektromagnetik dilarang digunakan. Mengapa demikian? Ikuti laporan berikut. Mencari alamat di kota Green Bank, jangan harap bisa pakai GPS. Di kota kecil negara bagian West Virginia ini juga tak ada akses Wi-Fi. Most people would probably say we do it the old-fashioned way, even though to us it's not the old-fashioned way, it's just the way of living. Mau menghubungi seseorang, ponsel pun dilarang. Hello, Trent, this is Sherry, can I help you? Di kawasan 33.000 meter persegi ini, semua jenis alat dengan gelombang elektromagnetik, mulai dari ponsel, televisi, radio, dan oven microwave dilarang. Penyebabnya, di kota ini terletak teleskop radio terbesar di dunia, yang operasionalnya tak boleh terganggu gangguan sinyal lain. Jika ada pelanggaran, ada petugas khusus yang mencari alat elektronik yang dilarang. This equipment, I can actually look for a little minute, weak signal that could be interfering with the telescopes. Pegawai observatorium bekerja di ruang khusus seperti makam bawah tanah yang kedap gelombang elektromagnetik. No electromagnetic waves can get into this room. None of them can get out of this room. Peralatan observatorium dijaga dari gangguan gelombang agar dapat menangkap sinyal dari luar angkasa. Hanya seminggu sekali ketika diadakan perawatan rutin, alat elektronik diperbolehkan, termasuk kamera tim VOA. Warga setempat menghargai kerja tim ilmuwan ini dan rela hidup tanpa Wi-Fi. Instead of sitting here on our phones and our gadgets, we're out fishing and hunting and going to each other's houses. Baca koran dan bukan menonton televisi, bertemu muka langsung bukan di media sosial, gaya hidup yang unik demi riset ilmiah. Dari Green Bank, West Virginia, demikian laporan tim VOA. Berburu rempah kualitas tertinggi di seluruh Nusantara dan dunia dan menyajikannya ke para chef ternama Amerika. Itulah jerih payah kebanggaan keluarga Fanny Setio, diaspora Indonesia pemilik Le Sanctuaire. Kami ajak Anda ke San Francisco, California mengunjungi bisnis unik ini. Indonesian black peppercorn. Ini kita kubeb pepper. Ini dari Jawa. Rasanya kayak minty, peppery minty. Ini very wild, susah dapatnya. Dengan fasih, Fanny Setio menjelaskan biji lada kubeb yang berasal dari Jawa Tengah. Salah satu produk yang dijual, Le Sanctuaire, toko yang menjual rempah-rempah berkualitas tinggi. Kita main di quality. Kalau
chef-chef yang udah kenal kita pasti dibilang premium. Le Sang Choea didirikan tahun 2003 oleh keluarga Fanny Setio, diaspora Indonesia asal Surabaya, di Santa Monica. Sejak 2010, toko yang juga menawarkan buku dan peralatan memasak high-end ini pindah ke San Francisco. Rempah-rempah di Le Sang Choea berasal dari berbagai belahan dunia, seperti vanila dari Tahiti yang berbeda dengan vanila dari Papua Nugini atau Madagaskar, dan dibeli langsung dari petani. Produk Le Sang Choea diakui oleh para chef pelanggannya sebagai produk premium. Salah satunya adalah truffle yang dipakai di restoran Kirimachi Ramen. Fanny itu kebetulan kita ketemu dia, terus dia juga produk dia kan bagus-bagus ya. Dan kebetulan pas dengan sup kita. Sejak tahun 2010, Le Sang Choea mulai melebarkan pangsa ke pasar retail. Kedepannya, Fanny juga ingin memperkenalkan lebih banyak rempah dan bumbu dari Indonesia. Dari San Francisco, California, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA.